Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjana min ibadatil awthani wal asnam wa hadana ila ad-dinil hanif wal islami wal iman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khiyari hadzal anam wa ala alihi wa ashabihi masabihi hadhil umam. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia rahimakumullah. Di siang ini kita akan mengkaji bersama-sama tafsir dari surah Al-Hujurah ayat 6. Namun sebelum itu, sebelum kita memulai kajian kita, mari bersama-sama kita meluruskan niat. Semoga kajian kita ini benar-benar mendapat ridho dari Allah, dan semoga Allah meluruskan niat kita. Semoga kajian ini Allah memberikan barokah dan memberikan rahmah melalui kajian ini. Kemudian semoga barokah dari kajian ini tidak hanya melimpah untuk diri kita saja, tetapi juga untuk seluruh guru kita, dari guru kita yang terkecil, guru kita di masa kecil, sampai guru kita yang a'zam, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terlimpah juga untuk kedua orang tua kita, leluhur kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Ala niyatina shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tayyib, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman. In ja'akum, apabila datang kepada kalian, fasiqun, orang yang fasik,
di mana orang fasik itu datang binabain dengan membawa berita, dengan membawa cerita, maka fatabayyanu, maka perjelaslah, telitilah, antusibu, supaya kamu tidak menimpakan kecelakaan kauman, kepada salah satu kaum, bijahalatin, dengan tanpa kamu ketahui. Kalau sudah begitu fatusbihu, maka kalian akan menjadi ala ma fa'altum nadimin. Kalau seperti itu kalian akan menyesal atas apa yang telah kalian lakukan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Suatu hari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang bernama Al-Harith. Al-Harith ini adalah seorang pemimpin kaum, dan dia datang dengan sukarela kepada Rasulullah, menyatakan bahwa dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Maka masuk Islamlah Al-Harith ini. Dan sebagaimana aturannya, konsekuensi seseorang yang sudah masuk Islam, maka dia harus mengeluarkan zakat. Maka sekembalinya Al-Harith ini kepada kaumnya, di tahun kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan salah satu sahabat beliau, yaitu Al-Walid bin Uqbah, untuk mengingatkan Al-Harith agar Al-Harith membayar zakat, karena memang sudah waktunya membayar zakat. Dan itu tidak hanya untuk Al-Harith saja, tetapi juga untuk seluruh kaumnya, karena Al-Harith ini memimpin kaum dan kaumnya juga masuk Islam. Namun sayangnya Al-Walid bin Uqbah ini ketika diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di tengah perjalanan sebelum sampai ke tempatnya Al-Harith, Al-Walid ini merasa gentar dia, karena Al-Harith adalah seorang pemimpin kaum. Kalau nanti saya mendatangi Al-Harith meminta zakat, dikira saya malak Al-Harith nanti. Sementara Al-Harith ini adalah pemimpin kaum. Bagaimana nanti kalau misalnya saya dikeroyok oleh seluruh kaumnya? Merasa ketakutan Al-Walid ini. Maka kemudian Al-Walid kembali ke Rasulullah, nggak jadi ke Al-Harith, nggak jadi menarik zakat dari Al-Harith, dan kembali ke Rasulullah. Tetapi ketika berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Walid pun merasa ketakutan kalau menyampaikan ke Rasulullah bahwa dia belum jadi menarik zakat dari Al-Harith. Oleh karena itu Al-Walid kemudian berbohong kepada Rasulullah. Berbohong mengatakan, maaf Rasulullah, saya sudah mendatangi Al-Harith, tetapi Al-Harith enggan, tidak mau memberikan zakat. Saya malah mau dibunuhnya. Oleh karena itu saya pulang tanpa membawa zakat dari Al-Harith.
Kemudian apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam percaya begitu saja? Tidak. Rasulullah merasa janggal. Al-Harith ini orang yang terkenal sungguh-sungguh dia. Nggak mungkin dia dulu sudah berkomitmen masuk Islam, dan sudah saya jelaskan juga masalah zakat. Kenapa dia tidak mau membayar zakat? Maka kemudian Rasulullah mengutus utusan sekali lagi untuk mendatangi Al-Harith ini, dan utusan itu diwanti-wanti oleh Rasulullah kalau misalnya Al-Harith benar-benar membangkang dan tidak mau memberikan zakat, maka terpaksa perangilah, karena dia berarti sudah membangkang dari Islam. Tapi ternyata ketika utusan ini belum sampai ke Al-Harith, baru di tengah jalan tiba-tiba utusan tadi bertemu dengan Al-Harith. Oh, engkau utusan Rasulullah? Iya. Saya ini baru mau datang ke Rasulullah. Saya menunggu-nunggu petugas zakat. Kenapa lama sekali belum ada? Ternyata Al-Harith ini berkomitmen dengan ucapannya. Kemudian utusan tadi dan Al-Harith datang ke Rasulullah. Maka dari itu kemudian turunlah ayat ke-6 dari surah Al-Hujurat ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik, kata-katanya orang yang fasik, membawa berita, maka telitilah, tabayyunlah. Kalau kita hanya membaca secara tekstual saja, seolah-olah ayat ini yang dititik beratkan adalah si pembawa beritanya. Apabila yang datang itu adalah apabila si pembawa berita itu adalah orang yang fasik. Padahal sebelumnya kita tidak tahu, misalnya seperti Al-Walid tadi di Asbabun Nuzul tadi kan belum tahu, Rasulullah belum tahu apakah Al-Walid itu seorang yang fasik atau tidak. Wong Al-Walid itu sahabat Rasulullah. Kan sebagian orang memahami ayat ini, oh, apabila yang datang itu adalah orang terdekat saya, dia membawa berita, berarti pasti benar itu beritanya. Padahal yang dimaksud oleh ayat ini tidak hanya itu. Mafhum mukhalafahnya adalah siapapun yang datang kepada kita, apakah dia terkenal orang yang fasik atau bukan orang yang fasik, dia orang terdekat kita atau bukan orang terdekat kita, apabila dia membawa berita dan berita itu kemungkinan bisa merugikan orang lain kalau tidak di cross check, atau ada yang janggal dari berita itu, maka jangan mentang-mentang si pembawa berita itu adalah orang terdekat kita kemudian kita langsung percaya begitu saja. Tidak. Karena kalau kita melihat Asbabun Nuzul tadi, Al-Walid itu kan sahabat Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak langsung percaya. Berarti ayat ini maksudnya selain si pembawa berita itu orang yang fasik, orang baik sekalipun apabila berita yang dibawanya itu mencurigakan atau bisa membahayakan atau bisa menimpakan kerugian ke orang lain, maka kita jangan langsung percaya begitu saja. Kita cross check dulu, kita tabayyun dulu. Ayat ini juga menjelaskan tentang tabayyun.
Tetapi selain untuk tabayun juga, ayat ini kelihatannya hanya untuk apa? Untuk orang yang menerima berita. Tetapi sebenarnya kalau kita fahami lebih jauh, ayat ini juga untuk apa? Juga untuk kita secara keseluruhan. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah mengucapkan, memberitakan kepada orang, menceritakan kepada orang apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, apapun yang kita fahami, tanpa kita teliti terlebih dulu, langsung kita menceritakan ke orang-orang. Ayat ini menjelaskan supaya kita tidak menjadi orang yang mudah berbicara, mudah ngomong, mudah menyampaikan tanpa mengecek terlebih dahulu. Kalau itu informasi, tanpa mencari datanya terlebih dahulu. Kalau itu tentang ilmu pengetahuan, tanpa mencari teori dan dalilnya terlebih dahulu. Jangan sampai kita mudah mengatakan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan penjelasan kepada kita. Penjelasannya bagaimana? Rasulullah bersabda seperti ini: kafa bil mar'i ithman ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Seseorang itu cukup dikatakan sebagai pendosa apabila dia suka segera mengatakan apapun yang dia dengar. Jadi ini, hadis ini ada korelasinya dengan ayat ke-6 dari surah Al-Hujurat tadi. Jadi surah Al-Hujurat tadi itu tidak hanya untuk apabila kita mendengar berita saja, tidak. Tetapi juga untuk kita jangan suka membawa berita dengan mudah tanpa kita pikir-pikir terlebih dahulu, tanpa kita cross check terlebih dahulu, tanpa kita perjelas terlebih dahulu. Kadang yang menjadi permasalahan dan menjadi penyakit sosial saat ini adalah ketika kita, apalagi saat ini kita dengan mudahnya membuka media sosial, dan di media sosial betapa banyaknya berita-berita yang mudah kita dapatkan, mudah kita baca, mudah kita dengar. Sayangnya tidak semua berita itu benar. Dan sayangnya mungkin berita itu bisa jadi benar, tetapi orang yang menyampaikan itu memahaminya dengan salah. Sayangnya lagi, kita yang membaca berita itu, kita yang mendengar berita itu, kemudian dengan mudahnya menyampaikan kepada orang lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, yang hadis ini merupakan hadis yang muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Rasulullah menjelaskan seperti ini: innallaha kariha lakum thalathan qila wa qal wa idha'atal mal wa kathratas su'al. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membenci dari kita 3 hal. 3 hal itu apa saja? Nomor 3-nya adalah kita suka banyak bertanya, sedikit-sedikit bertanya, sedikit-sedikit bertanya. Yang keduanya adalah idha'atul mal. Kita suka menyia-nyiakan harta, boros. Dan yang pertamanya adalah
Qila wa qal. Kita suka kasak kusuk. Oh bener toh yang seperti itu. Seperti ini bener toh. Kita mendengar berita, mendengar cerita, langsung itu katanya si Pak ini katanya begitu. Oh si Pak ini katanya seperti ini. Allah membenci itu dari kita. Oleh karena itu surah Al-Hujurat tadi yang sesuai dengan surahnya yaitu Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ini merupakan surah yang berkenaan dengan perilaku-perilaku sosial. Itu tidak hanya di ayat 6 ini saja yang menjelaskan tentang pemberantasan penyakit sosial, tetapi di ayat-ayat yang lain surah Al-Hujurat ini juga menjelaskan tentang banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial. Salah satunya adalah tentang bahayanya ghibah, bahayanya namimah dan lain-lain. Namun karena kita ini di kajian hanya untuk mengisi waktu istirahat, jadi kita tidak bisa menjelaskan lebih panjang. Oleh karena itu insya Allah di lain waktu, di lain kesempatan nanti akan kita lanjutkan pembahasan tentang surah Al-Hujurat ini. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah semoga kajian kita ini membawa keberkahan untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.